Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Andriano Betafis. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf kepada semua teman-teman karena udah lama sekali saya nggak upload video karena kan ada beberapa kesibukan. Di ini saya akan membagikan tips bagaimana mengobati ikan cupang yang kuncup dan juga mentalnya hilang. Nah, di sini saya punya dua sampel ikan ya teman-teman. Yang pertama itu ikan jenis koi multicolor. Nah, ini jenisnya bisa kita lihat teman-teman. Nah, yang satu lagi itu super red. Kedua-duanya ini berjenis plakat. Nah, tapi yang membedakannya di sini, kalau dilihat dari kasat mata, ikan keduanya itu sehat, berenang aktif. Tapi ketika diperhatikan terlalu lebih, nah ikan saya yang ini itu mentalnya hilang dan juga ekornya kuncup, tidak mau ngedok, tidak buka. Nah, kita harus lihat di sini ya teman-teman. Nah, si ikan merah udah mulai agresif, udah flaring. Tapi kita bisa lihat di sini ikan saya yang satu lagi ini tidak aktif atau tidak flaring, tidak ngedok. Nah, ini penyebabnya salah satu yang pertama itu masalah pakan. Karena kesibukan kemarin, jadi saya tidak memberikan pakan hidup teman-teman. Jadi lebih sering untuk memberikan pelet. Sedangkan ikan itu untuk meningkatkan agresivitas di dalam diri ikan sendiri, kita harus sering-sering memberikan pakan hidup teman-teman. Jadi si ikan bisa aktif untuk berburu makanannya sendiri, tidak pakan mati atau tidak pakan pelet teman-teman. Nah, faktor kedua itu masalah air. Ketika kita tidak sering mengganti air dalam penggunaan pakan pelet, itu bakal terjadi endapan kotoran di dasar soliter teman-teman, yang menyebabkan tumbuhlah bakteri-bakteri jahat ataupun zat-zat yang tidak bagus untuk ikan cupang itu sendiri. Nah, hari ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman sekalian bagaimana cara mengobati ikan yang seperti ini. Mungkin di rumah teman-teman pernah mengalami atau punya masalah yang sama seperti saya. Nanti kalau ada tips dan triks yang berbeda dari teman-teman dan itu berhasil, boleh share di kolom komentar untuk kepentingan penghobi ikan cupang semua yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Ikuti terus teman-teman. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, ganti air seluruhnya yang ada dalam soliter. Bersihkan soliter sebersih mungkin agar ikan memiliki sirkulasi air yang baru dengan kadar oksigen yang baru teman-teman. Dan jangan lupa pastikan air yang kita gunakan itu air yang sudah diendapkan terlebih dahulu. Seperti video yang saya sebelumnya, bagaimana settingan air, mungkin kawan-kawan bisa cek di sana. Tips yang kedua, pastikan teman-teman menyiapkan peralatan untuk perawatan ikan di rumah. Yang pertama itu bleach it. Bleach it gunanya untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada pada air kita ataupun yang menempel pada tubuh ikan sendiri. Oke. Yang kedua, pastikan kita memiliki garam ikan. Garam ikan ya teman-teman, diusahakan garam ikan. Karena sering yang nanya juga kan, gimana bang kalau garam dapur bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi saya nggak merekomendasikan untuk menggunakan garam dapur. Yang saya rekomendasikan khusus garam ikan. Oke teman-teman. Nah, ini air sudah saya bersihkan, sudah saya ganti, cuci. Nah, tinggal kita memberikan treatment. Yang pertama, masukkan garam ikan itu secukupnya teman-teman. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Fungsinya apa? Garam ini kan antibakteri itu, antiseptik. Nah, ini bisa menetralkan juga bakteri-bakteri yang ada pada air
di soliter kita tersebut, teman-teman. Nah, biarkan dulu sampai garam itu larut. Nah, terus step yang kedua, gunakan bleach it. Nah, penggunaan bleach it itu jangan terlalu banyak, teman-teman. Itu hanya setetes saja, sedikit saja. Oke. Kita masukkan di sini. Pastikan sedikit ya, teman-teman. Nah, setelah kita penggunaan itu, kita aduk air itu secara perlahan. Kita aduk perlahan. Pastikan dalam pengadukan itu tidak tergesa-gesa, perlahan, jangan sampai membuat ikan stres. Nah, dan juga pastikan pengadukan ikan itu satu arah, teman-teman. Dan itu juga bagus untuk melatih ikan agar dia aktif bergerak untuk melawan arus. Setelah kita rasa cukup untuk pengadukan, nah saya akan berbagi salah satu tanaman atau tumbuhan yang sangat bagus manfaatnya untuk ikan cupang kita, teman-teman. Nah, saya memiliki kayu secang. Nah, ini contoh kayu secangnya, teman-teman. Nah, ini boleh di Google sendiri manfaat kayu secang. Dan juga kayu secang udah banyak digunakan di Thailand. Nah, ini ternyata kayu secang ini bisa kita dapatkan di pasar-pasar tradisional, teman-teman. Tidak harus kita kirim ke Thailand atau tidak harus kita beli secang bubuk yang harganya cukup mahal. Kan bisa lihat di Instagram tuh, secang bubuk ini salah satu treatment ikan yang digunakan di Thailand, dan sekarang sudah ada ekstraknya dalam bentuk bubuk. Nah, itu harganya cukup mahal. Nah, tapi saya menggunakan kayu secang yang masih alami seperti ini, teman-teman. Ini bisa kita beli di pasar-pasaran. Sekantong gede ini saya beli kemarin cuma Rp5.000. Mungkin selisih dikit di kota teman-teman ya. Nah, manfaat kayu secang ini sangat banyak. Salah satunya memberikan antibodi untuk tubuh si ikan sendiri. Jadi ikan kita tidak mudah terkena penyakit, dan juga bisa menjadi antiseptik atau memberi kekebalan tubuh. Jadi penyakit-penyakit yang ada pada ikan cupang kita itu bisa segera diatasi dengan menggunakan kayu secang ini, teman-teman. Cara penggunaannya simple. Yang pertama, pastikan kayu secang yang kita mau gunakan itu sudah dibersihkan, teman-teman. Nah, seperti ini kebetulan kemarin sudah saya bersihkan. Nah, ini pastikan udah bersih, benar-benar bersih, karena kita tidak tahu bakteri yang ada pada kayu-kayu secang yang dijual di pasaran. Nah, itu masukkan ke dalam soliter ikan cupang yang lagi sakit. Nanti setelah beberapa saat, warna air yang ditimbulkan dari kayu secang ini sedikit kemerah-merahan. Nah, itu tandanya kayu secang sudah mengeluarkan zat yang terkandung di dalamnya dan berkontaminasi dengan air yang kita siapkan untuk penyembuhan ikan cupang itu sendiri, teman-teman. Nah, pengalaman saya dengan treatment seperti ini, itu kondisi ikan cupang cepat membaik. Apalagi misalnya kita sudah melakukan proses penyalonan ikan, ataupun ekor ikan cupang kita robek atau kena jamur. Nah, itu bagus sekali untuk penyembuhan luka-luka yang ada pada ikan cupang itu sendiri. Nah, ingat, 2 hari sekali itu kita harus ganti air yang ada dalam soliter ini, ganti yang baru. Prosesnya sama seperti proses yang saya jelaskan dari awal tadi. Nah, itu dilakukan selama minimal 2 minggu lah
rutin ganti air seperti itu. Nah, saat ikan belum pulih kembali, teman-teman saya sarankan jangan pernah dekatkan dengan ikan cupang yang mentalnya udah bagus, karena itu akan membuat trauma sendiri teman-teman. Ikan bakal stres. Nah, mendingan benar-benar diistirahatkan ikannya, berikan treatment yang sudah saya bagikan kepada teman-teman tadi. Nah, mudah-mudahan ikan cupang teman-teman sehat lagi, bukaannya bagus lagi, mentalnya juga kembali bagus lagi. Mungkin itu dulu video yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kedepannya kita lebih bisa lagi sharing-sharing ilmu tentang ikan cupang. Nah, harapan saya bagi teman-teman yang pengen bertanya itu silahkan tinggal di kolom komentar. Sekali lagi saya mohon maaf untuk beberapa saat kemarin saya nggak bisa upload video. Nah, insya Allah kedepannya saya akan rutin kembali untuk berbagi ilmu atau tips teman-teman. Nah, dan juga saya tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang memiliki cara lain atau ada ilmu lain, bisa tinggalkan di kolom komentar untuk kepentingan kita bersama. Forum ini saya akan jadikan forum diskusi kita semua, tidak terfokus dengan apa yang kita bahas sekarang. Boleh pertanyaan lain atau boleh informasi lain tapi terkait ikan cupang. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Jangan lupa share and comment and subscribe channel ini agar channel ini semakin tumbuh dan berkembang. Oke, salam satu air.